Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil wawancara kelompok kami dengan narasumber Bapak Ketua RT di Jalan Cengkeh mengenai dokumen kependudukan. Kira-kira dokumen apa aja yang termasuk ke dalam dokumen kependudukan yang wajib sekali untuk dilindungi? Nah, baik, sebelumnya kita ketahui bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun yang termasuk dalam dokumen kependudukan yaitu biodata penduduk, KK, EKTP, KIA, surat-surat keterangan kependudukan yang seperti surat keterangan pindah, pindah data, surat keterangan pindah keluar, surat keterangan lainnya. Kemudian ada akte pendaftaran sipil seperti akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengakuan anak, dan akte pengesahan anak. Nah, ingin lebih tahu lagi mengenai dokumen-dokumen kependudukan apa saja yang wajib sekali untuk dilindungi dan bagaimana proses pembuatannya, mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Jelaskan tentang pembuatan biodata penduduk. Pencatatan biodata penduduk WNI atau warga negara Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Adapun surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau peristiwa penting dan bukti pendidikan terakhir. Kemudian pencatatan biodata penduduk WNI atau warga negara Indonesia yang datang dari luar wilayah dengan Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu dokumen perjalanan Republik Indonesia dan surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keterangan surat pindah. Salah satu adalah mengurus kepindahan seseorang ke alamat tempat tinggal secara permanen. Bagi penduduk yang hendak pindah tempat tinggal maka harus mengurus surat keterangan pindah datang. Penduduk yang pindah tempat tinggal wajib memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang administrasi kependudukan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon pada umumnya persyaratan itu antara lain yaitu formulir permohonan KK atau kartu keluarga, formulir permohonan KTP L bagi yang wajib atau KTP, formulir permohonan KIA bagi yang tidak wajib atau KTP, surat keterangan pindah datang dari kantor Disdukcapil daerah pindah datang, surat keterangan pindah dari daerah asal, surat keterangan biodata dari daerah asal, kartu keluarga yang ditumpangi bagi yang akan menumpang, fotokopi dokumen pendukung seperti fotokopi akte kelahiran, fotokopi bukti nikah atau akte perkawinan, fotokopi akte perceraian, fotokopi akte kematian, fotokopi ijazah, DLSB bila itu diperlukan. Langkah mengurus surat keterangan pindah yaitu sebagai berikut. Ke Discapil dulu daerah asal untuk mengurus surat keterangan pindah datang. Maka pemohon harus membawa surat pengantar RT atau RW dan persyaratan yang diperlukan ke Discapil setempat ataupun prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama melaporkan ke petugas kelurahan di alamat domisili asal pemohon akan ingin pindah dan menyerahkan berkas yang diperlukan. Kemudian mengisi formulir permohonan perpindahan yang sudah tersedia di kelurahan. Adapun formulirnya perlu diisi yaitu permohonan akan dapat surat keterangan yang akan diteruskan ke kantor kecamatan. Kemudian di kantor kecamatan, pemohon meminta tanda tangan pada surat keterangan dari kantor kelurahan. Kemudian pemohon mendatangi Disdukcapil dan meminta untuk menerbitkan surat keterangan pindah dalam kurung SKPWNI dengan melampirkan berkas persyaratan untuk dibawa ke alamat tempat tinggal baru, surat pengantar RT atau RW di alamat baru serta surat keterangan pindah dari Disdukcapil dari alamat sebelumnya. Kemudian surat domisili beserta fotokopi KTP tetangga terdekat dengan rumah baru. Kemudian apabila pemohon menumpang di rumah orang atau saudara, maka harus menyertakan fotokopi KTP kepada kepala rumah tangga pemilik rumah yang ditumpangi pemohon. Kemudian pergi ke kantor kelurahan dengan membawa berkas persyaratan. Kemudian ini isilah formulir permohonan pindah datang F strip 1.38 yang ditandatangani oleh kepala kelurahan setempat. Setelah mendapatkan tanda tangan dari kepala kelurahan, formulir itu dibawa pemohon ke kantor kecamatan akan ditandatangani oleh camat setempat. Setelah ditandatangani oleh camat setempat, formulir permohonan pindah dibawa ke kantor catatan sipil dan menyerahkan kepada petugas. Kemudian setelah ditandatangani
maka Kepala Disdukcapil akan menerbitkan surat keterangan pihak pindah. Selanjutnya adalah kartu keluarga atau yang biasa disingkat dengan KK, yang merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, serta hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Yang mana setiap KK memiliki nomor seri yang berlaku selama tidak ada perubahan kepala keluarga, dan apabila ada perubahan pada susunan keluarga, maka perlu dilakukan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah setempat selambat-lambatnya 30 hari sejak perubahan. Nah, kartu keluarga sendiri berperan sangat penting sebagai bukti kuat dan juga bukti sah atas status identitas keluarga, yang mana kartu ini merupakan dasar dari pembuatan kartu tanda penduduk atau yang biasa kita kenal dengan KTP. Sebab itulah pada KTP tercantum nomor seri KK atau NIK, alamat, serta nama dan juga informasi lainnya yang mengacu pada kartu keluarga. Kartu keluarga sendiri sangat penting untuk berbagai keperluan seperti pendataan, program bantuan sosial dan kesehatan pemerintah, pendaftaran sekolah, keperluan perbankan, pembuatan paspor, serta penguatan terhadap status kewarganegaraan seseorang. Ada 3 jenis penyebab penerbitan kartu keluarga untuk warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, yakni penerbitan kartu keluarga baru, yakni penerbitan karena perubahan data, penerbitan karena kartu keluarga sebelumnya hilang ataupun rusak, dan ketiganya memiliki syarat dan tahapan cara membuat kartu keluarga yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah syarat cara membuat kartu keluarga baru setelah menikah dan juga penambahan anggota keluarga baru karena kelahiran atau alasan menumpang. Nah, untuk pembuatan kartu keluarga yang baru untuk pasangan baru menikah, misalnya pasangan suami istri, kartu keluarga dapat dibuat setelah prosesi pernikahan. Hal ini berlaku apabila Anda memutuskan untuk tinggal terpisah atau tidak satu rumah dengan orang tua. Kemudian, Anda dapat mengurus berbagai keperluan dengan lebih mudah, semisal untuk pengajuan kredit pemilikan rumah atau biasa dikenal dengan KPR. Nah, syarat-syarat untuk pembuatan kartu keluarga baru untuk pasangan baru yaitu membawa surat pengantar dari ketua RT yang telah disahkan oleh ketua RT, membawa fotokopi buku nikah atau akta perkawinan, serta surat keterangan pindah khusus untuk pendatang baru. Selanjutnya, untuk penambahan anggota keluarga yang baru seperti karena kelahiran, maka syarat-syarat yang harus dibawa yaitu adalah kartu keluarga yang sebelumnya, fotokopi akta atau surat nikah orang tua, kemudian fotokopi KTP suami istri dan juga kartu keluarga yang sebelumnya, serta fotokopi surat keterangan kelahiran dari anggota keluarga baru dari dokter atau bidan ataupun penolong kelahiran. Nah, secara simpel, tahapan cara membuat kartu keluarga yang baru itu secara offline dan juga ada secara online. Nah, untuk yang secara offline, yakni mendatangi rumah ketua RT untuk meminta surat pengantar pembuatan kartu keluarga yang baru, kemudian mendatangi rumah ketua RW untuk meminta pengesahan surat pengantar di atas, kemudian mendatangi kelurahan untuk mengisi formulir permohonan pembuatan kartu keluarga dengan membawa berkas persyaratan sesuai kondisi di atas, dan yang terakhir mendatangi kantor kecamatan untuk penerbitan kartu keluarga yang baru. Selanjutnya, berkat kemajuan teknologi, kini kita bisa menikmati cara membuat kartu keluarga secara online. Kita bisa membuat kartu keluarga tanpa repot-repot mendatangi kelurahan ataupun antri, dengan cara melalui situs Kemendagri salah satunya. Yang pertama, dengan masuk ke layanan online.dukcapil.kemendagri.go.id, kemudian membuat akun dengan memasukkan data diri, nomor ponsel, serta alamat email yang aktif, kemudian masuk kembali menggunakan nomor ponsel serta password yang telah didaftarkan. Selanjutnya Anda masuk ke menu pengurusan dokumen secara online, lalu isi permohonan pembuatan kartu keluarga dan ikuti perintah yang diberikan seperti mengunggah dokumen syarat. Dan yang terakhir, tunggu pemberitahuan melalui email jika kartu keluarga sudah siap dicetak. Selanjutnya, dokumen kependudukan yang berupa akta pencatatan sipil. Salah satunya adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi NIK sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Akte kelahiran merupakan syarat utama bagi seseorang jika ingin mendapatkan pelayanan publik. Sebagai generasi penerus, anak-anak memiliki hak tertentu yang harus dipenuhi negara. Salah satunya yaitu memiliki identitas atau akte kelahiran yang sangat mempengaruhi pengakuan kewarganegaraannya. Persyaratan yang diperlukan nantinya yaitu pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit dan pelayanan lainnya. Langkah pertama dalam cara mengurus akte kelahiran adalah dengan mengurus pelaporan kelahiran. Untuk memperoleh pelayanan pelaporan kelahiran harus memenuhi syarat, yaitu surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dokter atau bidan, fotokopi atau asli kartu keluarga bagi penduduk, fotokopi atau asli KTP orang tua, asli atau fotokopi surat nikah atau akta perkawinan orang tua, asli dan fotokopi paspor bagi warga negara asing,
surat keterangan kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dan surat keterangan dari lembaga sosial untuk kelahiran anak penduduk yang rentan. Sedangkan proses pembuatan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dengan lengkap, dapat segera mengurus pembuatan akta kelahiran dan daftar di loket di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan langkah-langkah. Yang pertama, penelitian berkas, memasukkan data ke dalam komputer, kemudian pengecekan data ditaraf oleh pemeriksa data, lalu penandatanganan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, kemudian distempel atau dicap, dan yang terakhir penyerahan akta kelahiran pada pemohon. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa syarat untuk mempunyai KTP. Yang pertama, berusia 17 tahun ke atas, dan yang kedua, membawa fotokopi kartu keluarga. Dan untuk syarat yang ketiga, ini baru-baru saja beberapa tahun ini diberlakukan, yaitu tidak perlu meminta surat keterangan dari RT dan RW. Dan yang keempat, datang ke Dinas Dukcapil. Dan yang kelima, untuk pembuatan iktp tidak diwakilkan. Untuk pembuatan KTP elektronik, yang pertama, pastikan kelurahan atau desa Anda telah mensupport program KTP elektronik. Yang kedua, datanglah membawa fotokopi kartu keluarga dan surat pengantar dari RT, RW, kelurahan atau desa setempat. Yang ketiga, ambil nomor antrian di loket tunggu hingga dipanggil oleh petugas. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat iktp dari pemerintah. Yang keempat, petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Pastikan data Anda dan data di KTP Anda jika Anda belum pernah mempunyai KTP. Isi formulir F1 dan A1. Bubuhkan tanda tangan Anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tangan Anda tidak berubah-ubah lagi. Berikutnya, karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM, dan lain-lain. Yang keenam, lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan. Yang ketujuh, pastikan surat panggilan Anda akan ditandatangani dan ditempeli oleh petugas yang berwenang. Yang kedelapan, dan sekaligus yang terakhir, tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila iktp selesai dicetak, Anda akan diberitahu dan dapat diambil ke kelurahan atau desa setempat. Terima kasih.